Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Elinor Kuatin dengan NIM B100 2095. Saya dari Prodi Manajemen di kelas B pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, di sini saya akan membahas mengenai e-book yang berjudul Management of Information System oleh Dinas Verma. Nah, pada e-book ini terdapat 17 topik pembahasan. Nah, mungkin langsung saja ya untuk topik pembahasan yang pertama yaitu yang pertama di sini ada topik pembahasan mengenai pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dianggap sebagai fitur kunci dari aktivitas manajerial. Apakah seorang manajer terlibat dalam mengevaluasi peluang baru atau menghilangkan kesulitan lama? Pengambilan keputusan untuk manajemen pada dasarnya adalah pemecahan masalah. Metode pengambilan keputusan telah berevolusi dari primitif menjadi super canggih, mulai dari pendekatan naluriah atau intuitif hingga pendekatan berbasis precedence tradisional hingga pendekatan akal sehat hingga metode ilmiah program. Nah, subbab pada topik yang pertama ini, yang pertama ada keputusan terstruktur, keputusan tidak terstruktur, model pengambilan keputusan individu yang rasional, model pilihan organisasi, diskusi pada berbagai tahap pengambilan keputusan, dan model pengambilan keputusan menurut Shimon dan Messi. Kemudian selanjutnya pada topik pembahasan yang kedua terdapat landasan konseptual sistem informasi. Pada topik ini membahas mengenai sistem, yaitu menangkap, menyimpan, memproses, dan mengkomunikasikan data, informasi, dan pengetahuan. Sistem menggabungkan kedua komponen teknis dan operator manusia dengan penggunanya. Nah, pada subbab yang pertama, yaitu tentang definisi sistem informasi manajemen itu sendiri. Kemudian jenis informasi yang berbeda, peran penting sistem informasi manajemen, jenis subsistem sistem informasi manajemen, konsep sistem informasi manajemen dan pengolahan data, elemen operasi sistem informasi, struktur sistem informasi, dan jenis sistem informasi. Kemudian, yang ketiga, terdapat topik mengenai pengelolaan. Informasi adalah darah kehidupan organisasi modern. Namun sulit untuk perangkat sistem pengiriman data yang efektif dan efisien yang mencapai pengguna akhir yang tepat pada waktu yang tepat. Oleh karenanya, perlu dilakukan yaitu pengelolaan. Nah, pada topik ini terdapat subbab yang pertama yaitu pertumbuhan aktivitas sistem informasi manajemen dalam organisasi, perencanaan strategi sistem informasi manajemen, posisi fungsi sistem informasi manajemen dalam organisasi, pengalokasian sumber daya untuk aplikasi yang berbeda dalam suatu organisasi, dan yang kelima di sini hubungan sistem informasi manajemen dengan EDP. Nah, EDP sendiri memiliki kepanjangan yaitu Electronic Data Processing. Nah, kemudian pada topik pembahasan yang keempat, di sini ada analisis dan desain. Dalam bisnis, analisis dan desain sistem mengacu pada proses pemeriksaan situasi bisnis dengan maksud untuk memperbaikinya melalui prosedur dan metode yang lebih baik. Nah, pada topik ini dibahas mengenai kebutuhan informasi organisasi terhadap sistem itu sendiri, analisis sistem, desain sistem informasi manajemen, desain konseptual dalam sistem informasi manajemen, menguraikan detail desain dan implementasi dalam konteks desain sistem dan organisasi, dan yang terakhir ada klasifikasi sistem. Kemudian, yang ketujuh, di sini terdapat topik pembahasan mengenai pengembangan sistem. Siklus hidup pengembangan sistem atau disebut SDLC memiliki 3 tujuan utama.
Nah, tujuan yang pertama yaitu memastikan bahwa sistem berkualitas tinggi diberikan, memberikan kontrol manajemen yang kuat atas proyek, dan memaksimalkan produktivitas sistem. Untuk memenuhi tujuan tersebut, SDLC memiliki banyak persyaratan khusus yang harus dipenuhi, termasuk mampu mendukung proyek dan sistem dari berbagai cakupan dan jenis, mendukung semua kegiatan teknis, mendukung semua kegiatan manajemen, sangat bermanfaat dan memberikan panduan tentang cara menginstalnya. Nah, subbab yang dibahas pada topik ini yaitu mengenai macam model sistem informasi, tahap siklus hidup pengembangan sistem, dan upaya didistribusikan selama fase ini, dan alat analisis sistem. Kemudian, pada topik bahasan yang keenam yaitu merancang lingkungan. Nah, bagaimana sih merancang lingkungan itu? Terkait itu, maka dibahas mengenai subbab yang pertama, menentukan lingkungan online atau real time. Yang kedua, mempertimbangkan desain dalam sistem online. Yang ketiga, metode untuk implementasi sistem. Yang keempat, ciri-ciri yang masuk dalam pembuatan sistem atau program yang berkualitas tinggi. Yang kelima, faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam pemilihan bahasa dalam sistem. Kemudian yang keenam, mengenai perangkat lunak dalam sistem online. Yang ketujuh, perbedaan sistem waktu nyata dengan sistem time sharing. Dan yang kedelapan, mengenai masalah yang dihadapi dalam penjadwalan waktu nyata. Oke, selanjutnya. Di sini terdapat topik pembahasan tentang tren teknologi informasi. Nah, perubahan keseimbangan ekonomi antara perangkat keras dan perangkat lunak telah mengakibatkan formalisasi proses pengembangan perangkat lunak. Apa yang dulunya bergantung pada keterampilan dan seni pengembang perangkat lunak sekarang dibantu oleh metodologi terstruktur dan alat produktivitas otomatis. Dalam melakukan tren itu, maka perlu mempelajari yang pertama, ada tahapan-tahapan yang termasuk dalam pengembangan sistem informasi, perkembangan historis, pendekatan algoritma untuk sistem informasi. Kemudian, penjelasan sistem pakar fitur baru lingkungan RDBMS atau 4GL. Nah, terkait pada RDBMS atau 4GL di sini akan dibahas pada topik pembahasan selanjutnya. Kemudian, dan yang terakhir pada topik pembahasan ini ada lacak evolusi konsep pemodelan data. Kemudian, di sini ada topik pembahasan mengenai komunikasi data. Komunikasi data adalah transfer data atau informasi antara sumber dan penerima, yaitu sumber mengirimkan data dan penerima menerimanya. Oleh karena itu, pada topik pembahasan ini terdapat subbab yang pertama, dasar komunikasi data, macam-macam transmisi data, menjelaskan macam-macam transmisi data, fungsi utama perangkat lunak pada komunikasi data, kemudian apa itu multiplexer dan konsentrator, kemudian tentang protokol komunikasi, kerusakan yang mungkin terjadi saat mengirimkan data, beserta menjelaskan tentang protokol untuk mengantisipasi kerusakan saat mengirimkan data, dan yang kedelapan komunikasi dan pemulihan data yang rusak. Kemudian selanjutnya di sini terdapat pokok bahasan mengenai jaringan komputer. Nah, sistem komunikasi saat ini sangat mendasar untuk mendukung berbagai aplikasi, terutama berlaku untuk jaringan komputer sebagai ekspresi maksimalnya. Beberapa contoh termasuk pertukaran informasi untuk operasi kritis seperti transfer bank atau data militer, serta layanan yang umum digunakan seperti web, email, atau streaming konten multimedia. Oleh karena itu, penting untuk dapat memastikan operasi jaringan komputer yang tidak terputus dan efisien. Dalam kaitannya, jaringan komputer berjalan dengan baik, maka perlunya mengetahui apa itu jaringan komputer itu sendiri, kemudian apa saja macam-macam topologi jaringan, konsep jaringan ter-switch dan non-switch, kemudian mempelajari mengenai model referensi OSI,
Kemudian berbagai aplikasi yang jaringan dapat diletakkan, jenis-jenis switching yang tersedia dalam jaringan, dan mempelajari mengenai solusi rapi untuk mengontrol lalu lintas di LIN, CSMA atau CD yang dirancang. Selanjutnya, di sini membahas mengenai mengatur data. Nah, sumber daya data harus dikelola dengan intensitas dan formalitas yang sama dengan sumber daya penting lainnya yang dikelola. Agar kebutuhan informasi dunia nyata untuk organisasi dapat terpenuhi, maka diperlukan beberapa upaya dalam merancang basis data. Nah, yang pertama, sebelum mengatur data, maka perlu mengetahui pengertian database itu sendiri. Kemudian, mengetahui pengembangan sistem aplikasi, pendekatan basis data, taksonomi struktur data, desain logis, dan mengetahui apa itu normalisasi, serta pengaruh normalisasi terhadap penyimpanan data dan kinerja basis data. Selanjutnya, di sini membahas tentang basis data dan relasional. Sistem Manajemen Basis Data Relasional atau RDBMS adalah program yang memungkinkan Anda membuat, memperbarui, dan mengelola database relasional. Nah, tadi sempat disinggung apa sih RDBMS itu? Nah, pada topik pembahasan ke-10 ini akan menjelaskan mengenai RDBMS itu sendiri, mulai dari pengertian RDBMS, kemudian model relasional untuk manajemen basis data, menjelaskan berbagai operasi basis data relasional, dan membahas tentang apa itu 12 perintah COD atau CODD. Ya, mungkin dibacanya seperti itu ya. Di sini saya akan membahas atau menyinggung sedikit mengenai RDBMS. Untuk RDBMS sendiri yaitu di sini memiliki kepanjangan Relational Database Management System. Nah, kemudian tentang 12 perintah CODD, di sini adalah seperangkat 13 aturan bernomor 0 sampai 12 yang diusulkan oleh Edgar V. CODD. Nah, di sini mungkin terdapat nama CODD itu dari yang mengusulkannya. Nah, pelopor model relasional untuk database dirancang untuk menentukan apa yang dibutuhkan dari sistem manajemen database agar bisa dipertimbangkan secara relasional, yaitu sistem manajemen basis data relasional RDBMS. Nah, yang bisa disebut sebagai 12 perintah CODD. Oke, langsung aja pada topik pembahasan selanjutnya, yaitu topik ke-11, yaitu mengenai bahasa query. Struktur query language atau bisa disingkat dengan SQL terdiri dari bahasa definisi data dan bahasa manipulasi data. Ruang lingkup SQL mencakup penyisipan data, kemudian bahasa query itu sendiri, pembaruan dan penghapusan, pembuatan dan modifikasi skema dan kontrol akses data. Meskipun SQL sering digambarkan sebagai bagian besar bahasa deklaratif atau 4GL, itu juga mencakup elemen prosedural. Nah, tadi juga sempat ada pada topik pembahasan yang sebelumnya dibahas di awal, yaitu mengenai 4GL. Di sini 4GL atau bahasa generasi keempat pemrograman merupakan pengelompokan bahasa pemrograman yang berusia lebih dekat dari 3GL ke bahasa manusia. Bentuk pemikiran dan konseptualisasi 4GL atau 4GL dirancang untuk mengurangi waktu, upaya, dan biaya pengembangan perangkat lunak secara keseluruhan. Nah, kemudian dari itu terdapat subbab mengenai pengertian dari SQL sendiri atau struktur query language, kemudian pengoperasian query, kemudian pengelolaan data struktur query language, dan SQL atau struktur query language embedded. Oke, selanjutnya di sini ada implementasi DBMS. Sedikit
tentang DBMS adalah singkatan dari Database Management System, yaitu sistem pengorganisasian dan sistem pengolahan database pada komputer. DBMS atau Database Management System ini merupakan perangkat lunak atau software yang dipakai untuk membangun basis data yang berbasis komputerisasi. Nah, dari yang saya singgung di sini juga terdapat subbab bahasan mengenai faktor penghambat pergerakan menuju DBMS, langkah memperoleh DBMS, database dalam lingkungan pemrosesan terdistribusi, dan faktor memperoleh DBMS. Oke, selanjutnya di sini pada topik pembahasan ke-14 terdapat dimensi sosial dari komputerisasi. Nah, saat ini komputer banyak digunakan di industri kantor, sekolah, perguruan tinggi, universitas, dan organisasi penelitian. Kemudian permainan militer, komunikasi, rumah sakit, bank, hotel, rumah, dan mungkin masih banyak lagi ya. Oleh karenanya pada bab ini melihat dampak-dampak dari komputerisasi pada individu dan juga organisasi, serta dimensi sosial komputerisasi itu sendiri dan pengaruh yang menguntungkan dan merugikan dari komputer. Oke, langsung aja pada topik pembahasan yang ke-15, di sini implementasi dan pengendalian proyek. Nah, implementasi dan pengendalian proyek sebuah sistem informasi manajemen yang sangat baik dalam desain dapat membuktikan menjadi tidak efektif jika tidak dilaksanakan dan dikelola dengan baik. Maka pada bab ini membahas subbab mengenai strategi implementasinya, kemudian langkah-langkah implementasi desain sistem informasi manajemen, dan tindakan pencegahan yang diperlukan selama fase implementasi, serta langkah-langkah keamanan data yang tepat. Nah, kemudian pada topik pembahasan ke-16, di sini membahas mengenai virus komputer. Nah, sistem keamanan untuk sistem komputer memberlakukan batasan khusus pada siapa yang memiliki akses ke sistem komputer untuk operasi data. Virus disimpan dengan aman dan dicegah agar tidak meluas ke area di mana mereka dapat menghancurkan program atau data yang tersimpan. Maka untuk mencegah hal itu, bab ini membahas subbab mengenai pengertian virus komputer dan cirinya. Kemudian apa yang software perangkat lunak, kemudian area dan gejala infeksi virus, proses serangan virus, macam-macam virus, pencegahan serangan virus, peretasan virus di komputer, dan cara melindungi informasi di komputer. Dan yang terakhir pada subbab ke-17 di sini membahas mengenai dimensi komputerisasi. ITA 2000 mendefinisikan komputer berarti setiap perangkat atau sistem pemrosesan data, magnetik, optik, atau kecepatan tinggi lainnya yang menjalankan fungsi logika, aritmatika, dan memori dengan memanipulasi impuls elektronik, magnetik, atau optik dan mencakup semua input, output, pemrosesan, penyimpanan, perangkat lunak komputer, atau fasilitas komunikasi yang terhubung atau terkait dengan komputer dalam suatu sistem komputer atau jaringan komputer. Nah, pada subbab ini membahas terkait kaitan pengetahuan hukum dengan bidang komputer, aspek hukum dalam membeli komputer, dimensi hukum komputerisasi, dan privasi dan informasi rahasia komputerisasi itu sendiri. Nah, terdapat 17 topik pembahasan yang mungkin jika kalian ingin tahu lebih lengkapnya, kalian bisa mengakses e-book ini di berbagai perpustakaan online. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan mengenai cuplikan yang ada pada buku Management of Information oleh Dinas Perma. Mungkin kurang lebihnya atau ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin keliru bisa diperbaiki dan juga masukkan serta sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.